Selamat pagi Pak dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan tugas komunikasi visual tentang semiotika. Berikut penjelasannya. Pengertian semiotika. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, yang dianggap mewakili sesuatu yang lain. Istilah semioen tampaknya diturunkan dari kedokteran, Hippokratif atau Asklepiadik dengan perhatiannya pada simptomatologi dan diagnosis interversial. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Kajian semiotika sampai sekarang telah membedakan dua jenis semiotika, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Yang pertama menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengiriman, penerima kode atau sistem tanda, pesan, saluran komunikasi, dan acuan atau hal yang dibicarakan. Yang kedua, memberikan tekanan pada teori, tanda, dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Semiotik analitik. Semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. Contoh, seorang yang mempunyai suatu ide dalam pikirannya, lalu ide tersebut digambarkan menggunakan alat tulis menjadi suatu benda atau simbol, dan benda tersebut mempunyai makna di baliknya. Semiotik deskriptif. Semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang. Meskipun ada tanda sejak dahulu, tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. Dari dahulu hingga sekarang, tetap saja seperti itu. Demikian pula, jika ombak memutih di tengah laut, itu menandakan bahwa laut berombak besar. Namun, dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Semiotik faunal atau zoosemiotik. Semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan dalam manusia. Misalnya, seekor ayam betina yang berkotek-kotek menandakan ayam itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. Induk ayam yang membunyikan krek 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 memberikan tanda kepada anak-anaknya untuk segera mendekat, sebab ada makanan yang ditemukan. Juga seorang yang akan berangkat terpaksa mengurungkan waktu keberangkatannya beberapa saat sebab mendengar bunyi cicak yang ada di hadapannya. Tanda-tanda yang dihasilkan oleh hewan seperti ini menjadi perhatian oleh orang yang bergerak dalam bidang semiotik fauna. Semiotik kultural. Semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Telah diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya yang terdapat dalam masyarakat juga merupakan sistem itu, menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan masyarakat yang lain. Contohnya, budaya orang Nu adalah adanya tahlilan, sholatan, dan lain-lain. Semiotik naratif. Semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan ada di antaranya memiliki nilai kultural tinggi. Itu sebabnya Greimas 1987 memulai pembahasannya tentang nilai-nilai kultural ketika ia membahas persoalan semiotik naratif. Contohnya,
Pohon beringin yang rindang dan lebat dipercayai orang-orang bahwa pohon itu keramat dan angker. Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan daun pohon-pohonan yang menguning lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, misalnya banjir atau tanah longsor, sebenarnya memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah merusak alam. Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah tanda yang dibuat manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Contohnya, di ruang kereta api sering dijumpai tanda yang bermakna dilarang merokok. Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem yang tanda dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Buku Halliday tahun 1978 berjudul Language Social Semiotic. Dengan kata lain, semiotik sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. Contoh, lagu Nietzsche yang berjudul Laskar Pelangi yang mempunyai makna kata yang baik dan indah. Semiotik struktural, semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa, baik itu bahasa verbal maupun bahasa non-verbal. Tanda yang bersifat verbal adalah tanda-tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi dihasilkan oleh alat bicara. Misalnya, percakapan secara langsung, bertatap muka, mendengarkan berita atau cerita, interaksi guru atau dosen dengan murid atau mahasiswa saat mengajar, aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Adapun contoh tanda bahasa nonverbal yang dihasilkan dari bahasa tubuh, yaitu acungan jempol sebagai tanda hebat atau bagus, bersalaman sebagai tanda persahabatan atau pernyataan iya, anggukan kepala sebagai tanda hormat, gelengan kepala sebagai tanda pernyataan tidak atau bukan. Sedangkan contoh tanda yang bersifat nonverbal melalui suara atau bunyi, yaitu siulan sebagai tanda gembira atau memanggil, jeritan sebagai tanda sakit, ada bahaya atau permintaan pertolongan, dan batu kecil sebagai tanda ingin berkenalan, ada orang lewat.